Alhamdulillahilladzi qassamal arzaqa baina ibadihi wa ahkamat taqdir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورحمة ربك خير مما يجمعون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, rahmat dan inayah dan selalu menjaga kita dalam kehidupan ini. Terlebih-lebih di situasi akhir zaman ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengkhawatirkan keadaan kita semuanya hari ini dengan mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita semua harus kuat, sabar dan teguh untuk memegang agama ini. Baik kita sebagai orang biasa, apalagi sebagai seorang pejabat, orang yang tak punya maupun orang yang kaya raya, dan lain sebagainya. Semua kita harus sabar untuk memegang agama ini sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing. Memegang teguh agama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti menggenggam bara api. Dia berat. Tetapi dengan kesungguhan hati kita, Allah mengatakan, kalau kalian datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepada kalian dengan berlari. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan berlari, aku akan datang kepada kalian dengan secepatnya kilat. Dan Allah itu akan selalu menunjukkan jalannya kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya hadirin yang dirahmati Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga dalam kehidupan ini Allah akan selalu ridho dengan kita, cinta dengan kita, dan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga akhirnya kita tahu bahwa rahmat Allah itu jauh lebih mulia dari apa yang diperebutkan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang sangat fana ini. Allah mengatakan, fahamilah wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah itu jauh lebih baik dari apa yang diperebutkan manusia di muka bumi ini. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kita bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyenangi dan mencintai kita? Satu di antaranya dari sekian yang disampaikan oleh para ulama adalah Allah akan menguji kita dengan kesulitan, dengan bala, hilangnya peluang yang sudah di depan mata, atau bahkan kezaliman atau perilaku buruk yang jatuh ke dalam diri kita. Dan tentu semua itu pada hakikatnya adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Dia ibaratkan seperti obat yang kita tahu obat itu sebetulnya memang pahit rasanya, tetapi setelah memakan obat kita akan merasakan kenyamanan dan kesenangan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan di dalam hadis sahih, inna izamil jaza min izamil bala.
Sesungguhnya besarnya anugerah itu sejalan dengan besarnya cobaan. Wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman, dan Allah Subhanahu wa taala jikalau ia mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka dengan rasa sakit ataupun musibah. Faman radiya falahur ridho, dan ketika seseorang atau umat itu ridho dengan cobaan yang diberikan Allah, maka Allah pun akan memberikan keridhaannya kepada mereka. Dan sebaliknya, waman sakhitallahu falahumus sakhat, dan sebaliknya bagi orang-orang yang merasa kecewa, marah, frustasi, atau bahkan mungkin akan mengakhiri hidupnya, maka Allah pun kemudian akan marah kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah, turunnya cobaan bagi seseorang mukmin itu jauh lebih besar di dunia ini daripada nanti dia akan mendapatkan azab yang berat di akhirat. Oleh karena itu, tanamkan di dalam diri kita, idza arada bihil abdu khairan ajjala lahul uqubah fid dunya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, apalagi kebaikan itu nanti bernilai ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mensegerakan baginya rasa sakit, uqubah atau cobaan di dalam kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sabar untuk memikulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengerti akan hakikat ketuhanan, dia tidak akan pernah merasa bahwa kebaikan yang selalu datang itu tandanya adalah Allah baik kepadanya, dan kemudian keburukan yang selalu menimpanya tidak menunjukkan bahwa itu adalah merupakan Allah tidak sayang kepadanya. Kita lihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesenangan di dalam hidup ini. Apakah mereka orang-orang yang dicintai Allah? Tidak. Bahkan Allah mengatakan, wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan mereka bergelimangan nikmat yang kami ulur terus-menerus, agar nanti kemudian pada satu saat Allah akan memberikan mereka azab yang sehabis-habisnya, setuntas-tuntasnya, dan mereka tidak akan mendapatkan perwalian dari Allah di muka bumi ini, dan begitu juga mereka akan mendapatkan kesengsaraan yang tidak pernah putus di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitu pula di dalam masalah rezeki, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah selalu akan memberikan kekayaan atau sesuatu yang melimpah ruah pasti kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, tapi bisa justru sebaliknya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala paling tahu apa yang harus diberikannya kepada hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, pahamilah bahwa persoalan pembagian rezeki itu sesungguhnya atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu sesuka hatinya diperluasnya rezeki kepada siapapun, atau mau disempitkannya rezeki itu kepada siapapun. Tetapi yang pasti, yang perlu harus kita ingat, Allah mengatakan di ujung ayat itu, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah, bila dibanding dengan kehidupan akhirat, sehebat-hebat kenikmatan di dunia ini, istana, kemewahan, dan lain sebagainya yang dimiliki seseorang, di akhirat itu dia hanya sekedar umpama sebuah aksesori dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk apa kita berebut yang aksesori kalau kemudian kita harus tidak mendapatkan kenikmatan yang hakiki di akhirat kelak? Ini pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd. Namun begitupun hadirin yang dirahmati Allah, jikalau sampai hari ini hidup kita masih terasa sulit,
rezeki kita tidak terbuka luas, pertama, hendaklah kita bersabar. Yang kedua, teruslah kita berikhtiar, tentu dengan ikhtiar yang baik dan benar. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus-putusnya, dan kemudian banyak beristighfar kepada Allah dan melakukan taubatan nasuha. Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Maha Pengampun. Kelak kalau nanti kalian banyak memohon ampunan kepadanya, Dia akan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan memberikan kelimpahan rezeki, keberkahan, dan kemudian kebaikan yang tak pernah putus dari langit setelah kita melakukan itu semuanya. Bahkan dengan istighfar itu Allah mengatakan, yumatti'kum mata'an hasanah. Dia akan berikan kesenangan hidup dan kenyamanan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan bagi orang-orang yang merasa lemah ataupun dilemahkan, Allah mengatakan kepada orang-orang yang banyak memohon ampun dan istighfar, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan nanti Allah akan tambahkan kekuatan kalian setelah kalian lemah, dan kemudian kalian akan kembali menjadi kuat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dengan kesabaran dan keistiqomahan Allah akan menganugerahkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, perusahaan kita, dan lain sebagainya akan selalu berada dalam keselamatan, kebaikan, terjaga dari keburukan, bergelimang dengan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan, ketenangan batin. Bahkan kita akan tahu bahwa akhirat itu jauh lebih berharga daripada dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang teguh dalam kehidupan yang singkat dan fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Fardallahumma an sadatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.